Selamat pagi adik-adik. Kurang keras, kurang keras. Selamat pagi adik-adik. Nah, Oke, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, siapa ini yang berdiri di depan ini? Mungkin ada yang belum tahu ya adik-adik ya. Karena ini pertama kali saya ada di tempat ini, jadi mungkin adik-adik pernah lihat, tapi ini siapa ya, kok nggak pernah muncul ya. Nah, saatnya mau perkenalan dulu. Nama kakak Kevin. Ya, ya halo semuanya. Oke, ya. Nah, terima kasih kakak hari ini ditugaskan, sudah diberi terima kasih karena kesempatan yang sudah diberikan untuk hari ini dipercayakan untuk membawakan firman Tuhan ke adik-adik sekalian. Oke, nah kita langsung aja ke firman Tuhan. Nah, sebelum itu adik-adik, siapa di sini yang udah sarapan? Nah, yang udah sarapan, udah sarapan kan? Nah, perutnya pasti udah kenyang kan? Nah, di sini adik-adik kita mau dengerin firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu apa? Firman Tuhan itu adalah makanan untuk tubuh rohani kita. Nah, sekarang kan tubuh jasmani kita, tubuh adik-adik sudah kenyang, perut adik-adik sudah kenyang. Nah, saatnya sekarang tubuh rohani adik-adik juga dikasih makanan. Oke, nah kalau gitu kita langsung aja kita mau dengerin firman Tuhan. Nah, pagi hari ini kakak mau bawain sebuah cerita dari seseorang di perjanjian lama adik-adik. Sebelum itu, siapa di sini yang kenal Abraham? Siapa yang tahu Daud? Daud tahu. Yunus? Pasti tahu. Nah sekarang, siapa lagi ya? Daniel, tahu kan? Nah sekarang kakak langsung tanya, siapa yang tahu Hagai? Oh ada yang tahu ternyata, tapi mungkin ada yang nggak tahu ya. Hagai, siapa Hagai ya? Kok kayaknya pernah dengar tapi ceritanya gimana ya dia? Nah hari ini kita mau belajar adik-adik tentang siapa sih Hagai ini. Nah Hagai adik-adik bisa baca seluruh ceritanya ada di Alkitab, di kitab Hagai adik-adik. Nah kita mau belajarnya dari awal ya. Nah, siapa sih Hagai ini? Hagai adalah seorang nabi di perjanjian lama yang dipakai oleh Tuhan untuk memperingatkan bangsa Israel, bangsa Yehuda pada waktu itu adik-adik. Nah, gimana ceritanya? Nah, kita mulai dari awal. Jadi adik-adik, kalau adik-adik baca di Alkitab, pada zaman dulu bangsa Israel itu sempat ditawan oleh bangsa lain, bangsa Babilonia. Mereka sempat ditawan, mereka sempat dibawa pergi dari negerinya, negeri Israel, dibawa pergi ditawan. Ditawannya berapa lama? Apa sehari? Apa 2 hari? Enggak adik-adik, ditawannya 70 tahun. Waduh, 70 tahun lama ya 70. Di sini ada yang umurnya 70? Ada yang umurnya 70? Oh enggak ada, atau mungkin ada yang kenal orang yang umurnya 70. Kan pasti tua banget ya, tua, aduh. Ya 70 tahun itu lama banget adik-adik. Nah, tapi kemudian setelah 70 tahun itu Tuhan memberi kasih karunia, Tuhan berbelas kasihan kepada bangsa Yehuda ini dan mereka akhirnya oleh Raja Persia pada waktu itu disuruh pulang ke tempatnya masing-masing. Oke, bangsa Yehuda, kamu sudah 70 tahun ada di sini, kamu sekarang aku izinin pulang dan kamu kuizinkan untuk bisa membangun bait Allah. Nah, kenapa membangun bait Allah? Karena pada waktu mereka ditawan, bait Allah itu sempat dihancurin adik-adik di Yerusalem. Jadi mereka sekarang disuruh pulang dari Persia ke Yerusalem dan mereka disuruh membangun bait Allah. Nah, akhirnya bangsa Yehuda pulang. Wah, oke, happy. Yeay, kita boleh pulang, kita boleh pulang. Udah lama kita ada di negeri orang, sekarang saatnya kita boleh pulang ke rumah kita masing-masing. Nah, pas sampai di rumah, mereka mulai membangun. Pertamanya mereka membangun, kita bangun mezbah buat Tuhan di sini. Kemudian mereka bangun bait Allah di sebelah sana. Nah, akhirnya mereka terus membangun, dan pembangunan ini sempat berjalan selama 2 tahun. Ketika mereka sedang membangun selama 2 tahun, tiba-tiba adik-adik, masalah datang. Tiba-tiba ada orang-orang, para tetangganya Israel, yaitu siapa? Mungkin orang-orang Samaria, mungkin orang-orang Persia bilang, kalian ngapain? Bangun bait Allah. Oh enggak boleh, kamu enggak boleh bangun bait Allah. Enggak boleh, dilarang itu. Loh kok kayak gitu? Enggak boleh, mengganggu ini. Ya, mereka lagi senang-senang bangun bait Allah, diganggu, enggak boleh membangun. Dan bahkan Raja Persia memberi perintah tertulis di kertas, bangsa Yehuda,
kalian tidak boleh bangun bait Allah. Loh, kok gitu? Lah bukannya dulu boleh? Dulu kan dikasih tugas suruh dikasih izin boleh bangun bait Allah. Lah kok sekarang nggak boleh? Nah, ternyata adik-adik, dulu memang iya dibolehin, tapi ternyata sekarang rajanya udah ganti. Rajanya bukan raja yang dulu lagi, raja yang baru. Dan raja yang baru ini tidak mengizinkan bangsa Yehuda untuk membangun bait Allah. Ya, akhirnya sekarang ngapain dong? Ya, nggak boleh bangun bait Allah. Yang nganggur semua adik-adik. Ngapain ya? Waduh, kita nggak boleh bangun bait Allah, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ya, mereka cuma duduk-duduk aja. Kayak ngapain ya? Nggak tahu, ada yang tiduran. Bro, kamu ngapain? Nggak tahu, nganggur. Cuma ngeliat langit. Nah, akhirnya, waduh, ya sudahlah, daripada kita nganggur, daripada kita nggak ngapa-ngapain, oke lah, kita mau bangun rumah buat diri kita sendiri. Kenapa? Ya, karena kita kan sudah lama di negeri orang, kita ditawan di negeri orang, kita sudah balik ke rumah kita di tanah Israel. Lah rumah kita kan pasti udah jelek, ditinggalin 70 tahun. Lihat tuh, ada kursinya udah jelek, atapnya udah bolong. Nah udah, kita benerin rumah kita aja deh. Kita benerin rumah kita aja. Nah akhirnya mereka, oke, daripada kita nganggur, nggak diizinin raja juga untuk bikin rumah Tuhan, ya udah kita bangun rumah aja. Oke, mereka bikin semen, mereka bikin batu bata, dan akhirnya mereka mulai memperbaiki rumah mereka yang lama sudah ditinggalin, dan mereka mulai bangun, dibuat jadi bagus lagi. Dan bukan cuma itu aja adik-adik, mereka juga mulai menanam gandum, menanam tanaman, buah, supaya mereka bisa makan. Nah, itu sih nggak masalah adik-adik, tapi masalahnya sekarang adalah bangsa Yehuda, malah jadi santai-santai, malah jadi keenakan. Mereka malah jadi nggak fokus lagi untuk rumah Tuhan. Mereka malah jadi keenakan membangun rumah buat diri mereka sendiri. Loh, tapi kan nggak diizinin sama raja. Kan kita kan nggak boleh bangun rumah Tuhan, jadinya kita harus lakukan hal yang lain. Ya memang nggak diizinin, tapi mereka bukannya mempersiapkan diri sehingga misalnya raja ngasih perintah, oke sekarang kamu boleh membangun rumah Tuhan, bukannya mereka bersiap-siap untuk itu, mereka malah keasikan dengan diri mereka sendiri. Mereka malah keasikan dengan mereka membangun rumah buat diri mereka sendiri. Mereka tidak mengutamakan Tuhan adik-adik. Nah akhirnya apa yang terjadi? Tuhan nggak suka. Karena Tuhan nggak suka, maka dikirimlah kekeringan, dikirimlah musim kekeringan. Waduh, jadi apa aja yang mereka tanam sekarang nggak bisa tumbuh, apa aja yang mereka coba kerjakan loh, kok nggak tumbuh ya tumbuhannya ya. Padahal aku udah nyiramnya udah bener loh, nanamnya udah bener loh. Lah, kok nggak tumbuh? Ada apa ini? Bangsa Yehuda bingung. Apa nih? Kenapa nih kok kita nggak bisa bangun, nggak bisa menanam kok nggak bisa tumbuh kayak gitu-gitu. Nah akhirnya muncullah nabi ini, nabi yang diutus Tuhan. Siapa tadi namanya? Hagai. Muncullah Hagai datang ke tengah-tengah bangsa Yehuda dan berkata, bangsa Yehuda, kalian tahu nggak kenapa apa yang kalian kerjakan gagal? Kalian tahu nggak kenapa kamu nanam tanaman, menanam gandum, menanam biji-bijian untuk buah-buahan, untuk pohon, untuk kamu makan, kenapa nggak bertumbuh? Tahu nggak kenapa alasannya? Di sana ada yang bilang, oh karena airnya kurang. Oh bukan karena airnya kurang. Langsung ada yang bilang lagi di sana, oh karena bibitnya, karena bijinya itu murah, beli diskon di toko. Oh bukan itu juga. Bukan. Tahu nggak alasannya kenapa tanamanmu tidak bertumbuh? Karena kalian sudah melupakan Tuhan. Karena kalian tidak mengutamakan Tuhan. Lihat itu, bangunan bait Allah. Kalian tinggalkan kayak gitu aja. Sedangkan rumahmu yang udah kamu bikin ini sudah bagus-bagus, tapi bangunan Allah kamu tinggalkan begitu saja. Langsung ada yang bilang, loh kan raja nggak boleh ngasih tahu, raja kan melarang kita untuk membangun. Iya benar, raja memang melarang, tapi harusnya kamu bersiap-siap kalau misalnya kamu diizinin lagi. Tapi kamu nggak mau bersiap-siap, kamu malah keasikan dengan urusanmu sendiri. Langsung bahasa Yehuda, oh gitu ya ternyata ya, oh oke. Ternyata kita selama ini sudah melupakan ya, kita sudah lupa ya dengan Tuhan ya, kita sudah tidak mengutamakan Tuhan. Oke. Kalau gitu kita mau bersiap-siap, kita mau mempersiapkan diri kita kalau misalnya raja mengizinkan kita lagi. Jadi bangsa Yehuda sekarang mulai bersiap-siap lagi. Dan juga di saat yang bersamaan, raja memberikan izin adik-adik. Wah, keajaiban. Raja memberikan izin. Raja bilang, oke,
Bangsa Yehuda, dulu kamu sudah sempat tidak boleh diizinkan membangun bangunan, membangun bait Allah. Sekarang enggak apa-apa, aku izinin lagi. Sekarang kalian boleh bangun bait Allah lagi. Dan ada bonusnya adik-adik. Apa nih? Dapat bonus. Nah, kalian boleh membangun bait Allah lagi dan aku bayarin. Waduh, siapa yang enggak senang adik-adik? Siapa di sini yang suka ditraktir? Semua suka ditraktir. Ini sama juga bangsa Yehuda ditraktir. Mereka mau bikin, ayo berapa biaya batu batanya, berapa biaya semennya, apanya, ini itu semua. Aku bayarin, dibayarin sama raja adik-adik. Siapa yang enggak senang? Waduh, bangsa Yehuda malas ngomong, oke, semakin bersemangat membangun. Oke, mereka bangun. Dan akhirnya 5 tahun kemudian mereka membangun. Akhirnya bait Allahnya jadi adik-adik. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Bait Allahnya jadi. Dan ketika bait Allahnya jadi, mereka bersuka cita. Wow, hebat ya. Wah, akhirnya bait Allahnya jadi. Mungkin bait Allahnya tidak seperti yang dulu, karena bangunannya baru, tapi karena mereka sudah mengutamakan Tuhan, akhirnya Tuhan memberkati mereka adik-adik. Jadi apa yang mereka lakukan sekarang jadi berhasil. Mereka menanam, tumbuh subur. Mereka menanam gandum, hasilnya berkelimpahan. Jadi Tuhan memberkati mereka karena mereka, bangsa Yehuda, sudah mengutamakan Tuhan adik-adik. Nah, jadi itu adik-adik cerita tentang Nabi Hagai ini. Nabi Hagai adalah nabi yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitahu bangsa Israel bangsa Yehuda mengutamakan Tuhan. Nah, terus apa pesannya? Apa yang bisa kita pelajari di sini adik-adik? Ya, pelajarannya simpel adik-adik, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus belajar untuk mengutamakan Tuhan. Nah, apakah berarti ini, kalau gitu kita nggak boleh main dong, kita nggak boleh senang-senang having fun dong? Enggak kayak gitu adik-adik. Boleh, having fun itu boleh, senang-senang itu boleh. Kakak juga suka kok having fun, senang-senang juga suka kok. Tapi cuma jangan kelewatan adik-adik, jangan kita keasikan main, kita keasikan senang-senang, kita lupa sama Tuhan. Nah, jangan kayak gitu juga. Jadi misalnya hari Minggu, adik-adik bangun, aduh kok hari ini aku kepengennya main ya, aku kok kayaknya malas ke gereja ya. Jangan seperti itu adik-adik. Mari kita mau utamakan Tuhan dulu, kita mau memuji menyembah Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau mengikuti sekolah minggu. Nah, setelah itu kalau adik-adik mau main, oke, enggak apa-apa, boleh adik-adik. Nah, jadi seperti itu. Dan ini bukan hanya sekedar kita pergi ke sekolah minggu aja adik-adik. Dengan adik-adik nurut kepada orang tua, dengan adik-adik nurut apa yang diperintahkan oleh guru, dengan adik-adik melakukan hal yang seperti itu sebenarnya sama saja dengan adik-adik sudah menuruti perintah Tuhan adik-adik. Kenapa? Karena orang tua adik-adik, guru-guru yang ditempatkan di kehidupan adik-adik itu adalah orang-orang yang Tuhan juga tempatkan di dalam kehidupan adik-adik untuk menjaga diri adik-adik. Jadi dengan kalian menuruti dan mengikuti perintah mereka, itu sama saja seperti adik-adik sudah menuruti perintah Tuhan juga, sudah mengutamakan Tuhan juga. Nah, jadi seperti itu adik-adik. Jadi misalnya orang tua kalian, papa mama bilang, ayo bikin PR, ayo masuk sekolah, ayo mandi dulu, langsung makan dulu baru boleh main. Dituruti adik-adik, karena dengan demikian adik-adik juga sama saja sudah menuruti orang tua, menuruti Tuhan adik-adik. Nah, sekian firman Tuhan hari ini dan kita mau baca ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita seminggu ini ada di Hagai 1 ayat yang ke-8. Nah, kakak undang semuanya kita yuk bangkit berdiri yuk. Kita mau baca ayatnya. Ada di Hagai 1 ayat 8. Kita mau baca ya, mulai dari perikopnya, mulai dari alamatnya. Siap adik-adik? Nah, kita baca ya. 1, 2, 3. Hagai 1 ayat 8. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Sekali lagi adik-adik, sekali lagi, kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Hagai 1 ayat 8. Jadi naiklah ke gunung,
bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Ini tepuk tangan buat Tuhan. Yeay. Kak, berarti ya kalau kita mendahulukan Tuhan, itu kalau hari Minggu jalan-jalan dulu gitu. Oh jangan. Nah, jadi gimana Kak? Oh jadi kita kalau misalnya harinya ada sekolah minggu, ya sekolah minggu dulu. Sekolah minggu dulu. Terus gini, kalau pagi bangun tidur, langsung lompat gitu ya dari tempat tidur, terus minta makan gitu. Oh jangan, bangun tidur, ngapain dulu? Berdoa dulu. Teda mau tanya, kalian jawab berdoa dulu enggak di sini? Cuman bisa jawab apa dijalanin bener? Jalanin ya. Terus habis gitu enakan main game. Setelah main game udah capek ngantuk, belum baca Alkitab, baru baca Alkitab gitu ya Kak? Oh jangan. Baca Alkitabnya dulu. Main game boleh, tapi baca Alkitabnya dulu. Boleh ya main game ya? Boleh. Tapi ini penting ya. Ya, ini dulu. Kak Kevin ini memang pinter, hebat. Kak Kevin, kasih tepuk tangan buat Kak Kevin. Mesti ditiru loh ya sama kayak gini ya. Oke, yuk sekarang kita akan berkata, kita minta sama Tuhan. Seperti yang Kak Kevin tadi bilang. Nabi Hagai, Nabi siapa? Nabi Hagai ngingetin orang-orang soalnya waktu mereka nggak boleh bangun rumah Tuhan, mereka terus tidur tadi ya, santai ya, santai pusing, terus akhirnya daripada gini bangun rumah sendiri keterusan gitu kan, keasikan, jadi lupa nggak bangun rumah Tuhan dilupakan, keasikan bangun rumahnya sendiri. Jadi Tuhan bilang jangan gitu, nggak ada berkat ya. Nggak ada berkat. Setelah itu sama Tuhan diingetin melalui Nabi Hagai. Ayo bangun rumah Tuhan dulu. Artinya ayo ibadah dulu, ayo baca Alkitab dulu, ayo doa dulu. Baru diberkati. Ya. Tadi kita lihat diberkati hebat banget ya Kak ya. Nah siapa yang mau kayak gitu? Mendahulukan rumah Tuhan. Yes. Ketika kita mendahulukan rumah Tuhan, kita itu jadi indah di hadapan Tuhan. Kalau kita mendahulukan rumah Tuhan, Tuhan memberkati kita. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu yang tadi. Kita minta kita dijadikan indah sama Tuhan. Artinya karena kita mendahulukan rumah Tuhan. Amin.